You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari satukan hati, kita berdoa bersama-sama sebelum kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh merayakan Natal sekali lagi, dan di dalamnya kami rindu. Biarlah bukan hanya sekadar perayaan, bukan hanya sekadar sebuah acara, tetapi di dalamnya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lahir di waktu Natal. Berkati waktu ke depan ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga adik-adik, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di bulan di mana kita akan merayakan Natal nanti, tanggal 25. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika merayakan Natal, apa sih yang saudara ingat pada waktu Natal? Apakah hanya hal-hal seperti ini yang kita ingat? Wah ya. Menarik sekali, Natal punya banyak hal yang bisa menjadi kemeriahan. Tetapi jangan lupa, Natal artinya lahir. Dan siapakah yang lahir pada waktu Natal? Ya tentu bukan Frosty the Snowman, ya, bukan Santa Claus, bukan Olaf, ya. Tetapi yang lahir adalah Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. What is the most important part about Christmas? What is the most important part about Christmas? The most important part about Christmas is the first 6 letters. CHRIST. Because Christmas without Christ tinggal Mas. Emangnya ini perayaan Mas? Bukan ya? So we are celebrating Christmas. Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Hari ini Alex ingin kita belajar bersama dari ayat yang sudah sangat terkenal, yang dipilih untuk menjadi perenungan Natal kita, untuk mengerti the true love. Kita akan baca sama-sama Yohanes 3:16 ya. Oke, dengan suara yang lantang kita sama-sama katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan biasanya ya. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hari ini saya ingin sharing ayat ini dalam 5 bagian besar. Dan ini memang bagian yang besar banget ya. When we celebrate Christmas, the true love from God, ada 5 hal yang Alex ingin kita pelajari. The greatest loss. Apa kehilangan terbesar yang kita alami? Yang kedua, the greatest love. Yang ketiga, the greatest gift.
Yang keempat, the greatest salvation. Dan terakhir nanti kita melihat what is the greatest privilege. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan ayat yang sama, lihat yang sekarang saya akan garis bawahi. What is our greatest loss? Perhatikan di dalam ayat ini dikatakan tidak binasa. Apa itu binasa? Kita perlu belajar sebentar mengapa kedatangan Yesus membawa saudara dan saya tidak binasa. Tentu kita ingat ya, bagaimana dosa menjadi fakta yang mengerikan dalam kehidupan manusia. Dosa digambarkan seperti orang lagi memanah. Harusnya itu kena yang paling tengah, senternya ya. Tapi inilah dosa, gambaran yang dipakai adalah hamartia, bahasa Yunani. Itu missing the mark, missing the target. Contoh, Kales pegang apa nih? Mic, gunanya mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu. Jadi mic ini dibikin oleh penciptanya untuk mengeraskan suara. Seandainya saya pakai mic ini, aduh gatel nih, gimana nih? Oh iya, numpangkannya. Apakah mic ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. That is also the same with sin. Waktu saudara dan saya dicipta untuk memuliakan Allah, we miss the target. Kita bukan memuliakan Allah, kita malah menikmati kehidupan pribadi yang melawan Allah. Harusnya Allah disembah, sesama dikasihi, tapi dosa membuat kita apa? Sesama boro-boro dikasihi. Di Kejadian pasal 4, seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri. Betapa mengerikannya hidup di dalam dosa. Sehingga kita melihat di dalam dosa yang paling penting adalah aku. How do you spell sin? How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Di dalam dosa manusia merasa, oh yang paling penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan lagi Tuhan dan sesama. Tidak heran Rasul Paulus mempersonifikasi dosa. Menggambarkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Gambaran yang Paulus pakai. Kamu hamba dosa. Jadi dosa seperti seorang tuan yang dia gambarkan, yang sedang memperbudak. Memang inilah sifatnya dosa. Dosa membelenggu. Ngeri ya kalau sudah terbelenggu. Mau keluar nggak bisa. Hati-hati ya. Jangan-jangan kamu juga punya belenggu-belenggu dalam hidup. Ada hal-hal yang memang jelek, jangan dilakukan ya. Tapi kalau lihat ini belenggu modern ya. Banyak juga yang terbelenggu sama hal-hal yang baik, tapi tidak dipakai dengan baik. Hati-hati. Itu juga bisa membelenggu. Dengar kalimat saya ya. Hal baik kamu tidak pakai dengan baik. Itu bisa membelenggu. Contohnya apa? Nah ini. Nah, ada yang dibelenggu oleh HP-nya? Oh gitu ya. Katanya ini smartphone, tapi kok kita jadi nggak smart ya? Have smartphone, but not smart. HP-nya dipakai nonton porno. HP-nya dipakai alter account. Anak sekarang tuh sering ya. Account-nya bukan cuma satu, banyak. Wah. Ini generasi yang juga sedang terikat dengan keinginan. Paling sulit sekarang adalah membedakan ini. Mana kebutuhan, mana keinginan. Coba Kak Alex tanya. Handphone baru, keinginan apa kebutuhan? iPhone 15. Keinginan apa kebutuhan? Ada yang lebih jujur jawabnya. Keinginan yang dibutuhkan, Kak. Itulah realitanya. Tidak heran ini generasi yang terbelenggu dengan apa? Kemarin Desember 12. Ya.
TikTok Shop kembali beroperasi. Beli lokal sekarang istilahnya ya. Wah, beberapa kali saya khotbah tiba-tiba di jemaat ada Shopee gitu ya. Jadi ini realitanya. Seringkali kita nggak nolak belanja. Kalau kita butuh kita belanja. Tapi realitanya banyak orang terikat dengan konsumerisme. We think we gain something, but actually this is the greatest loss. Kita butuh belanja, tapi jangan jadi gila belanja. Ada nggak yang terikat sama ini? Ada yang nanya sama saya, yang terikat itu kayak apa sih kak? Boleh nggak sih nonton? Nonton drakor boleh nggak? Boleh dong. Apalagi kalau itu sesuai dengan umurmu ya. Jangan nonton yang terlalu atas karena itu bukan sesuai dengan umur kamu. Batasannya apa? Dengar kalimat Kak Alex sebentar. Kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana yang jadi tugas utamamu, mungkin kamu sudah terbelenggu. Kalau siswa tugas utamanya belajar, nonton drakor sambilan. Tapi kalau kamu balik, nonton drakor utama, belajarnya yang sambilan, miss the point. Jadi kadang-kadang kalau ditanya how to draw the line, saya pikir kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana yang harus jadi tugas utamamu. Ini juga termasuk Bapak Ibu guru ya. Kenapa? Ya Kak Alex juga suka drakor. Pandemi membuat saya mencintai drakor. Tapi ya saya harus sadar, tugas utama saya mempersiapkan firman Tuhan. Drakor ditonton sebagai hiburan yang baik. Ada yang diikat oleh ini? Terikat, kayaknya kita ikut dia. Ngapain kita ikut semua? Siapapun dia, kalian juga nggak kenal gitu ya. Ini yang banyak mengikat anak muda sekarang. Idolanya K-pop. Mungkin kamu bilang, oh maaf kak, saya nggak terikat sama itu. Bisa jadi ini yang mengikatmu. Boleh nggak sih main game? Boleh ya? Boleh main game? Tapi kalau main game jadi utama, ingat kamu bukan gamer, kamu student. Jadi ini yang rata-rata sekarang mengikat, ya. Ada yang diikat oleh ini. Gue banget. Ya, sekali lagi, ada hal baik, tapi kalau tidak dipakai dengan baik, itu jadi mengikat dan tidak efektif. Sementara ada hal buruk yang jelas-jelas harus kamu hindari. Hati-hati yang terikat sama boy. Udah. Nggak usah tunjuk-tunjuk temennya, dia sir. Waktu kamu tunjuk satu ke sana, ingat ada 3 yang nunjuk ke sini ya. Tidak heran Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Inilah binasa yang dimaksud. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kok Natal bicara dosa? Justru saya bingung kalau Natal nggak bicara dosa. Emangnya Yesus datang ke dunia studi tour, studi banding, live. No, dia datang menyelesaikan persoalan terbesar saudara dan saya. Karena itulah Allah mengirimkan anaknya, and that is the greatest love. This is my second point. Apa kasih yang terbesar? Bukan kasih yang diajarin di drakor. Kasih yang terbesar, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, kadang nggak bisa kita bayangkan ya. Pencipta jadi ciptaan. Can you imagine? That is the greatest love. Pencipta rela jadi ciptaan. Seorang teolog perempuan bernama Martha Dawn, dia menggambarkan, if you want to imagine how pencipta jadi ciptaan, please imagine a shoemaker would become a shoe,
Can you imagine? A shoemaker become a shoe. Inilah kasih yang terbesar. Dan kasih itu dinyatakan. Sebenarnya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking. You know? What is love? Love is giving. Bahasa Indonesia paling gampang. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Coba Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia sederhana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kasih anaknya. Begitu kan? Dan Allah memberikan anaknya. Itu bukti kasih yang terbesar. Sin is our problem, but the solution is not from us. Jesus Christ, the greatest gift for us. Teman-teman perhatikan sebentar ya. Apa yang diberikan? Anaknya yang tunggal. Allah membuktikan kasihnya dengan memberikan anaknya. Teman-teman, Natal itu identik sama kado ya. Tapi please keep in your mind, at the first Christmas bukan kita yang kasih kado sama Allah. Allah yang kasih kado sama kita. The greatest gift. Paling kesel sekarang tuker kado ya. Kalau tuker kado pernah nggak dapat barang yang kamu nggak butuh? Sering ya. Tumbler lagi. Lagi model ya, tumbler gitu ya, tukeran kado ya. Sampai kadang-kadang saya simpen tumblernya tahun ini untuk ditukar tahun depan. Untuk get another tumbler. Banyak kali kado kita nggak butuh, tetapi kado dari Allah, the greatest gift, kita semua butuh. Karena dosa jadi masalah kita, Allah kasih anaknya menyelesaikan dosa kita. Sin is our problem, but the solution is from God. Jesus Christ, God's solution for our sins. Searching for answer to life? Jesus, you have found Him. Coba cari di mana ini keyboard S-nya 2 begitu ya. Demi kepentingan ilustrasi. So, Yesus datang ke dalam dunia. Perhatikan apa yang Dia lakukan. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Ayat yang disampaikan kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria. Lalu malaikat bilang begini sama Yusuf. 1, 2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari... Puji Tuhan. The greatest gift. Semua kita butuh. Kenapa? Karena semua kita berdosa. Kita butuh kadonya Allah, yaitu anaknya yang tunggal yang Dia berikan bagi kita. Puji Tuhan, Yesus nggak tinggal jadi bayi ya. Bayangkan kalau Yesus jadi bayi terus gitu. Waktu saya dapat siluet hidup Yesus ini ya, mulai dari bayi, lalu Dia bertumbuh, Dia pelayanan pikul salib, mati di kayu salib sampai bangkit. Numpang tanya, Kales mau tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Where? At the cross. It is finished. Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan ya. Bayangkan kalau Dia bilang sudah selesai di palungan ya. Para gembala yang sudah selesai hari gembala ya. Kenapa? Karena Yesus tidak datang hanya untuk lahir. Dia tidak bilang sudah selesai. Habis Dia kasih makan 5.000 orang, sudah selesai. No. Dia tidak datang untuk performance MasterChef. No. Dia tidak bilang sudah selesai. Habis Dia jalan di atas air, udah selesai. No. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib. Karena di situ dosamu, dosaku diselesaikan. Jangan hanya meromantiskan Natal. Kadang-kadang kita suka Natal itu kayak itu bayi kecil ya. Kalau bayi kecil gampang dibully kan. Jadi. Ingat Dia bertumbuh besar. Dan Dia jadi juru selamat kita. Yesus bayar harga yang sangat mahal. Untuk pengorbanan. Untuk penebusan kita.
Dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepadamu, I love you. Teman-teman, ini pendeta Billy Graham. Dalam satu khotbahnya dia berkata, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Jangan hanya lihat Natal, lihat juga Jumat Agung, lihat Paskah. Itu satu kesatuan. Allah mengasihi kita. Ada kalimat yang indah dari pendeta John Stott, sulit diterjemahkan ya, karena ini bahasa Inggrisnya indah. Dia berkata, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Kalau anak sekarang foto tuh apa ya, love begini ya, sarang ya, sarang semut, sarang tawon ya. Kalau ditanya, what is love? Is this love? Ya, anak sekarang ini love-nya ya. But from the Bible we learn, this is not love, this is love. Ya, cuma kan agak bingung juga kalau foto love kegedean. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, the greatest loss, the greatest love, the greatest gift brought us the greatest salvation. Apa yang terjadi kalau tadinya binasa, sekarang beroleh hidup yang kekal karena Yesus. Kita bisa berkata, I am free indeed, karena kasih Allah. Menarik sekali, Yesus datang bukan cuma bikin yang bodoh jadi lebih pintar, yang kurang cantik jadi lebih cantik, yang kurang ganteng jadi lebih ganteng, yang lapar jadi kenyang. That is not the thing. Manusia bisa lakukan itu. Yang lapar jadi lebih kenyang, yang bodoh jadi lebih pintar. Tapi Dia datang supaya yang binasa beroleh hidup yang kekal. That is God's love. Tapi tidak berhenti sampai di situ ya. This is my final point. The greatest privilege. Teman-teman, kita baca kali ini dari Yohanes 1:12. Yuk kita baca sama-sama ya. 1-2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama anaknya. Natal itu bicara tentang saya membuka hati, menerima Dia. Banyak orang nyanyi, Joy to the Lord is come. How we celebrate Christmas? Just listen to the song. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Di mana receive-nya? Let every heart prepare Him room. You have to receive and believe in Him. Satu waktu Kak Alex pimpin Natal, MC-nya bilang begini, baik saudara, karena malam-malam ya, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini, yaitu makan malam bersama. Ya elah, bukan buat puncaknya, makan malam. Kalau Natal bicara makanan, ganti lagunya. Hai dunia gembira dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Kalau Natal cuma membawa perubahan berat badan, something wrong with us. Ya? No. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. I am a child of God. Because we are child of God, ingat, we have a living God. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ia Bapa kita, Ia mendengar, Ia mengerti, Ia paham pergumulan kita. Ini generasi yang suka merasa lonely. But please, engkau anak Allah. Dia peduli dengan pergumulanmu. Dia tahu hatimu yang terdalam. Ia memahami dan Ia selalu menyertai kita. Kadang-kadang banyak pergumulan belum selesai, tapi satu hal yang pasti, Allah bersama kita melalui untuk menghadapi semua pergumulan. Teman-teman, waktu saya dapat kutipan ini indah sekali ya. Pendeta Timothy Keller bilang begini, the only person who dares wake up a king
at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that kind of access. Coba, siapa yang berani bangunin raja jam 3 pagi? Aus, Papa, aus. Kenapa dia berani? That is not only the king, that is his father. Come to God. You have that privilege. Kita adalah anak-anak Allah. Maka kalau kita anak Allah, hidupnya harus seperti Allah. Iya dong, ada nggak sih papa mamamu orang tua yang ingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Ih papa lihat nanti kamu pulang. Ih papa lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan gitu. Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Ayo, kalau kamu anak Allah mirip siapa? Allah ya? Ada nggak yang cuma mirip? Ih lu Allah banget sih. Gitu. Udah, belum? Loh, berarti kamu anak siapa? Ada yang lu Yesus banget sih. Gitu. Jangan-jangan waktu orang lihat hidupmu, ih dasar lu anak setan. Berarti lu setan banget. Please, ayolah, Natalan ini kita harus makin mirip Yesus. Oke? That greatest love gave us the privilege to live as God's children. Ya? Ini generasi GPS, posisi sangat penting. Pastikan posisimu. Kamu masih hidup dalam dosa atau sudah hidup baru? Kasih yang hari ini kita celebrate bukan hanya kasih di luar sana, tapi kita alami. Sebagaimana Yesus datang, dia bawa hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Harusnya cara belajarmu sekarang berbeda. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Natal membawa transformasi dalam kehidupan. Caramu bergaul jadi beda. Bukan bergaul mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Caramu untuk Bapak Ibu Guru ya. Karena firman ini juga buat kita. Cara kita bekerja akan berbeda. When we celebrate Christmas, we experience God's love. Sampai nanti dalam rumah tangga, kita juga mengalami perubahan. Menariknya Indonesia itu banyak ungkapan ya. Kalau saudara sudah terima, bilangnya apa? Terima kasih. Menarik ya? Coba semua. Terima kasih. When you already receive God's love, we are called to love one another. Terima kasih. That is love. Mari kita belajar mengasihi keluarga kita. Spend your Christmas not with your gadget, please. Not with your game, please. Celebrate your Christmas with your family. They are living person. You can talk to them. Kadang-kadang liburan di kamar, anaknya main HP gitu ya. Jalan bareng di mall, semua pakai HP sendiri gitu ya. Please, share God's love. Start from your family. Ini slide terakhir. Alex, pagi ini saya hanya ingin mengingatkan buat kita semua. Natal bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah transformasi, perubahan hidup yang mengalami kasih Allah. Terimalah kasih itu. Tapi kita dipanggil juga untuk mengasihi sesama lebih sungguh. Makin sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita mengikut Dia. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Selamat Natal 2023. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Kasih Allah bersama kita. Let us pray. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami yang merayakan Natal sekali lagi. Kami tidak hanya merayakannya, tetapi mengalaminya. Sehingga Natal bagi kami bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah perubahan hidup. Yang makin hidup sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami kasih-Mu. Terima kasih. Kami nanti akan menyambut tahun yang baru, tahun di mana kami rindu. Kami makin bersinar
sebagai anak-anak terang milik Allah di lingkungan kami, di keluarga, di sekolah, gereja, masyarakat. Ini doa kami. Sekali lagi kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.